Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak sekalian? Mudah-mudahan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dan yang lebih penting lagi, tetap semangat mengikuti pembelajaran. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih untuk kelas 12. Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam yang muttafaq atau yang disepakati dan mukhtalaf yang tidak disepakati. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita bahas satu persatu, mari terlebih dahulu kita melihat peta konsep yang ada. Jadi, berdasarkan peta konsep yang ada ini, bisa kita jelaskan sumber hukum Islam ini dibagi menjadi dua, ada yang muttafaq dan ada yang mukhtalaf. Muttafaq itu artinya disepakati, sedangkan mukhtalaf itu tidak disepakati. Sumber hukum Islam yang muttafaq itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Insyaallah keempat hal ini nanti akan dijelaskan secara rinci pada pembahasan selanjutnya. Kemudian mukhtalaf. Sumber hukum Islam yang mukhtalaf ini ada 7. Ya, ada 7. Yang pertama adalah istihsan, yang kedua adalah istishab, yang ketiga maslahah mursalah, yang keempat uraf, yang kelima syadzuz zari'ah, yang keenam syar'u man qablan, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu mazhab sahabi. Baik, untuk selanjutnya kita akan jelaskan atau kita analisis sumber hukum Islam yang pertama dulu, yaitu yang muttafaq. Yang pertama adalah Al-Quran. Kita awali dahulu dari memahami pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah ini banyak sekali definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama usul fikih. Ya, para ulama usul fikih. Di antaranya adalah yang disampaikan oleh Syafi'i Hasan Abu Thalib. Ya, beliau mengatakan Al-Quranul Karim munazzalun bi alfazihi al-arabiyyati wa ma'anihi min indillahi ta'ala an tariqil wahyi ila nabi Muhammadin alaihi salatu wassalam wa huwa asasus syari'atin wa asluhal awwal. Yang artinya bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dengan lafal bahasa Arab dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ia, Al-Quran, adalah dasar dan sumber hukum Islam utama bagi syariat. Nah, ini adalah di antara definisi Al-Quran yang dikemukakan oleh ulama ahli usul fikih. Nah, definisi lain menurut Zakaria Al-Birri, yang dimaksud dengan Al-Quran adalah Al-Kitabu wa yusammal Qur'ana. Jadi Al-Kitab, Al-Quran itu adalah Al-Kitab, ya, atau Al-Quran. Huwa kalamullahi ta'ala, adalah firman Allah ta'ala. Al-munazzalu ala rasulihi, yang diturunkan kepada rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bil lafzil arabiyyi, ya, dengan lafal bahasa Arab. Wal manqulu bit tawaturi, dan diriwayatkan, ya, secara mutawatir. Wal maktubu fil masahif, dan tertulis di dalam lembaran-lembaran. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah. Kemudian cara turunnya diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan memakai bahasa Arab, ya, sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Mutawatir itu artinya adalah disampaikan oleh Nabi, didengarkan oleh para sahabat, kemudian oleh para sahabat, ya, disampaikan kepada generasi berikutnya secara banyak. Nah, oleh banyak orang yang menyampaikan Al-Quran ini, dan mereka tidak mungkin berbohong, ya, terhadap ayat Al-Quran ini. Kemudian tertulis di dalam lembaran. Ya. Baik. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab, yang penukilannya disampaikan secara mutawatir dari generasi ke generasi hingga sekarang ini. Nah, penukilan secara mutawatir ini maksudnya di mana Al-Quran itu disampaikan kepada Rasul, kemudian disampaikan lagi kepada para sahabat, kemudian para sahabat langsung menghafal dan menyampaikan pula kepada orang banyak. Nah, dalam penyampaiannya ini tidak mungkin mereka bersepakat untuk melakukan kebohongan. Sehingga dengan demikian, kebenaran dan keabsahan Al-Quran terjamin dan terpelihara sepanjang masa, serta tidak akan pernah berubah. Nah, selanjutnya, apa saja isi pokok kandungan Al-Quran? Dalam buku ini disebutkan ada 5. Ya. Isi kandungan Al-Quran itu berbicara tentang tauhid, ibadah, berisi tentang janji dan ancaman Allah. Yang keempat, petunjuk jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, berisi juga riwayat dan cerita, kisah-kisah umat terdahulu. Nah, oke. Kemudian berikutnya akan kita jelaskan dasar kehujjahan Al-Quran dan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang menjelaskan bahwa Al-Quran ini menjadi dasar, ya, dan menjadi dasar sekaligus sumber hukum Islam. Di antaranya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 105, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah. Yang artinya, Inna sesungguhnya kami anzalna telah menurunkan ilaika kepadamu Muhammad al-kitaba kitab. Maksudnya adalah Al-Quran bil haqqi, dengan membawa kebenaran, litahkuma bainan nas, supaya kamu mengadili di antara manusia, bima araqallah, dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Jadi ayat ini sangat jelas bahwa Al-Quran atau kitab ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan maksud dan tujuan litahkuma bainan nas, agar Nabi, ya, bisa memberikan penjelasan kepada manusia sebagaimana yang Allah wahyukan kepadanya. Selain itu juga ada ayat yang lain yang juga menjelaskan agar manusia ini, ya, berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Wa anihkum bainahum bima anzalallah.
dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, bima anzalallah, dengan apa-apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Perlu juga dijelaskan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Ya, jadi menduduki kedudukan pertama dari sumber-sumber hukum Islam yang lain. Nah, ini merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Semua sumber hukum dan ketentuan norma itu tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran, karena Al-Quran itu menjadi sumber utama, sehingga yang lainnya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Sekarang bagian yang berikutnya, pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Jadi Al-Quran ini kalau kita pelajari, sesungguhnya Al-Quran itu punya ciri bagaimana Al-Quran itu menetapkan suatu hukum. Di antaranya adalah bahwa Al-Quran itu tidak memberatkan, ya, adamul haraj, tidak memberatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ada juga dalil yang lain yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu tidak memberatkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, jadi berdasarkan ayat Al-Quran ini, ya, hukum Islam itu tidaklah memberatkan. Karena Allah sendiri dalam Al-Quran sudah menyampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bahkan dengan tegas Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, bagi kita umat manusia. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki kesukaran. Oke, inilah pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Ini yang pertama, tidak memberatkan. Nah, selanjutnya pedoman Al-Quran yang kedua dalam menetapkan hukum adalah meminimalisir beban, atau dalam bahasa Arab disebut dengan qillatut taklifin. Dasar ini merupakan konsekuensi logis dari dasar yang pertama. Dengan dasar ini kita mendapatkan rukhsah, ada keringanan dalam beberapa jenis ibadah. Misalnya adanya hukum menjamak dan mengqashar sholat apabila dalam perjalanan. Nah, ini diantara ciri hukum Islam berdasarkan Al-Quran, bahwa hukum Islam itu tidaklah memberatkan dan meminimalisir beban. Dalam kondisi-kondisi tertentu, hukum Islam itu menjadi ada diberikan keringanan-keringanan yang dalam bahasa agama kita sebut dengan rukhsah. Ya, contohnya tadi, sholat, ya, yang mestinya dilaksanakan sesuai dengan waktunya, namun jika ada halangan tertentu yang dibenarkan menurut syara, seperti sedang musafir, maka boleh, ya, 2 waktu sholat itu digabung jadi 1. Bahkan boleh juga yang awalnya 4 menjadi 2. Ya, ringan kan? Jadi 4 menjadi 2. Ini namanya mengqashar. Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga, bahwa hukum Islam itu ditetapkan secara berangsur-angsur atau at-tadarruj, berangsur-angsur. Banyak contoh, ya, yang menjelaskan bagaimana hukum Islam, Al-Quran ini menetapkan hukumnya itu
secara bertahap. Ya. Ya, kita lihat contohnya adalah tentang hukum haramnya minuman keras, ya, berjudi, serta perbuatan yang mengandung judi. Nah, ini kalau kita cermati dalam Al-Quran, tidak langsung tiba-tiba diharamkan, tetapi ada tahapan-tahapan. Nih, di antara tahapan itu yang pertama adalah Allah menyebutkan bahwa khamr dan judi itu adalah perbuatan dosa yang besar. Ya. Ya, jadi judi itu adalah perbuatan dosa besar. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Qul fihima ismun kabir. Katakan bahwa di dalam minuman khamr dan judi itu terdapat dosa yang besar. Wa manafi'u linnas. Dan ada juga memang manfaatnya. Tapi kata Allah, wa ismuhu ma akbar min naf'ihima. Tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaat yang dia peroleh. Nah, di sini belum ada istilah dilarang, belum ada. Tahapan pertama hanya mengkhabarkan saja bahwa khamr dan judi itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, kemudian berikutnya Allah turunkan ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan masih mabuk. Nah, ini sudah ada larangan. Nah, hanya saja larangan di sini belum sampai pada level haram. Larangan sholat dalam keadaan mabuk. Nah ini tahap demi tahap. Berawal dari informasi bahwa khamr itu tidak baik, ya kan? Kemudian ada pelarangan, tapi hanya saat sholat saja, ya. Kemudian tahapan ketiga, barulah Allah dengan tegas mengatakan bahwa khamr itu dilarang karena termasuk perbuatan yang kotor dan termasuk amalan setan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Nah, disuruh menjauhi, ya, menjauhi. Nah, itulah diantara contoh bahwa Al-Quran dalam menetapkan hukum Islam itu dilaksanakan secara bertahap. Nah, baiklah, sekarang kita akan lanjutkan masuk pada sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis. Apa itu hadis? Ya, hadis menurut bahasa artinya adalah baru atau jadidun. Bisa juga diartikan qoribun, dekat. Bisa juga diartikan khobarun, berita. Ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan hadis adalah ma'udhifa sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au nahwaha. Yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang disandarkan itu berupa perkataannya, perbuatannya, ataupun takrir atau ketetapannya. Nah, berdasarkan definisi ini, maka macam-macam hadis itu dibagi menjadi 3. Ada namanya hadis qauli atau hadis perkataan, ada namanya hadis fi'liyah, hadis perbuatan, dan nanti ada hadis yang ketiga namanya takririyah atau ketetapan. Apa yang dimaksud dengan hadis qauliyah ini? Yaitu hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi kita. Ya, jadi hadisnya itu bersumber dari ucapannya Nabi. Contoh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Bahwasanya sahnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang hanya memperoleh dari apa yang dia niatkannya.
hadis ini adalah contoh hadis qauli, yaitu hadis yang diucapkan oleh Nabi. Nah, berikutnya adalah hadis fi'liyah. Ini jenis yang kedua, hadis fi'liyah atau hadis perbuatan. Apa yang dimaksud dengan hadis fi'liyah ini? Yaitu hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh hadis fi'liyah itu adalah hadis yang berbunyi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, jadi ini adalah contoh hadis fi'liyah. Jadi salat itu kita diperintahkan agar salat mengikuti perbuatannya Nabi saat salat. Cara Nabi salat. Oke. Kemudian contoh hadis takririyah atau hadis ketetapan. Yang dimaksud dengan hadis takririyah yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau dengan sepengetahuan Nabi, tetapi Nabi mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diamnya Nabi tersebut dipandang sebagai persetujuan atau takrirnya atau ketetapan Nabi. Jadi hadis takririyah itu adalah hadis di mana bersumber dari perbuatan ataupun ucapan sahabat yang diketahui Nabi dan Nabi tidak melarangnya. Ya, oke. Di antara contoh hadis takririyah itu adalah ini hadis yang terkait dengan makanan, ya. Jadi ada hadis ya yang menjelaskan tentang Nabi suatu saat dihidangkan makanan, ya. Makanan itu adalah dob. Dob ini adalah hewan sejenis orang biasa menyebut dengan kadal gurun, ya. Dia seperti biawak tapi bukan biawak. Jadi dia adalah binatang khas yang ada di daerah-daerah gurun. Nah, suatu saat Nabi dihidangkan makanan itu dan Nabi tidak memakannya. Nah, tidak makannya, tetapi sahabat yang lain memakan. Nah, kemudian Nabi ya ketika melihat sahabat yang lain makan, Nabi berkata, "Maaf ya, berhubung binatang tersebut tidak terdapat di daerah kaumku, aku merasa jijik kepadanya." Nah, Khalid berkata, "Kemudian aku memotongnya dan memakannya sementara Rasulullah cuma memandang kepadaku." Artinya apa? Khalid tetap memakan itu meskipun Rasul tidak makan. Nah, ketika Khalid makan dan dilihat oleh Nabi, Nabi tidak melarang. Nah, ini menjadi sebuah dalil bahwa daging dob itu boleh dimakan. Andaikan tidak boleh, tentu ketika Khalid sedang memakan daging dob tadi akan dilarang oleh Nabi. Oke, sekarang akan kita jelaskan dasar kehujahan hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Apa sih dasarnya? Apa sih dalilnya bahwa hadis itu menjadi sumber hukum Islam yang kedua? Bisa kita sebutkan dalil yang pertama adalah dalil yang dari Al-Quran. Ya, di antara dalilnya ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara dalilnya adalah yang terdapat dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 7. Di mana di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang artinya, dan apa-apa yang datang kepadamu ya dari Rasul, fakhuduhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya oleh Nabi maka tinggalkanlah. Nah, ini sangat jelas. Allah mengatakan, wa ma atakumur rasul, apa saja yang datang dari Rasul maka ambillah.
dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Oke, inilah diantara dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa hadis itu menjadi sumber hukum Islam. Selain itu, ada juga ayat yang lain yang menjelaskan tentang bahwa Al-Quran secara eksplisit juga menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Dan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nah, ini jelas kita disuruh mentaati Allah berarti mentaati isi Al-Quran, mentaati Rasul berarti mentaati hadis yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis ayat-ayat yang di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa setiap ada perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selalu diikuti dengan perintah taat kepada Rasul-Nya. Demikian pula mengenai peringatan ya, karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering disejarkan atau disamakan dengan ancaman karena durhaka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya adalah dalil dari hadis. Nah, mari kita pahami ya. Ada hadis Nabi yang mengatakan taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan dua pusaka untuk kalian ya, yang kalian tidak akan tersesat selagi kalian berpegang teguh kepadanya. Apa itu? Kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnatan Nabi, yaitu sunnahnya Nabi atau hadisnya Nabi. Selain itu juga ada dalil yang menjelaskan ya, bahwa hadis itu menjadi sumber hukum Islam. Jadi diceritakan ini suatu saat Mu'ad bin Jabal ya, Mu'ad ditanya bagaimana kamu akan menetapkan hukum ya apabila dihadapkan pada sesuatu yang memerlukan status hukum. Maka Mu'ad menjawab, saya akan menetapkannya dengan kitab Allah. Ini yang pertama. Kalau di kitab Allah tidak ditemukan penjelasannya, lalu Rasul. Dia cari hadis Nabi. Bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah, Muhammad menjawab dengan sunnahnya Rasul. Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam sunnah Rasul, Mu'ad menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Nah, mendengar jawaban itu maka Rasulullah menepuk-nepuk ya Mu'ad seraya mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki. Hadis ini menunjukkan bahwa berpegang teguh kepada hadis atau menjadikan hadis sebagai pegangan dan pedoman hidup itu adalah wajib sebagaimana wajibnya berpegang teguh kepada Al-Quran. Oke, selanjutnya kita jelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran? Di sini dijelaskan ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah bayanut takrir atau menetapkan dan menguatkan suatu hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Sehingga hukum-hukum itu mempunyai dua sumber, yaitu ayat yang menetapkannya dan hadis yang menguatkannya. Di antara contohnya adalah hadis tentang penetapan bulan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ya, hadis tersebut menguatkan ayat Al-Quran yang berbunyi ya, Al-Baqarah ayat 185. Ya, jadi ayat 185 itu menjelaskan tentang perintah puasa di bulan Ramadan. Nah, hadis ini memperkuat kembali ya,
menetapkan dan menguatkan. Fa idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihat bulan baru, maka berpuasalah. Ya, maksudnya melihat bulan Ramadan. Apabila melihat bulan berikutnya, yaitu bulan Syawal, maka berbukalah. Nah, hadis ini adalah riwayat Muslim. Nah, hadis ini adalah berfungsi menjadi bayan takrir, ya, menetapkan. Juga ada fungsi yang kedua, hadis itu sebagai bayanut tafsir, berfungsi sebagai penjelas dan memberi keterangan, ya, memperinci redaksi Al-Quran yang sifatnya masih global. Contoh hadis yang menafsirkan Quran surah Al-Qadar ayat 1-5. Ya, yang berbunyi Al-Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhiri min Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu berada pada malam ganjil pada 10 akhir bulan Ramadan. Ya, ini tafsir, memberikan penafsiran, memberikan perincian, di mana dalam Al-Quran hanya disebutkan secara global, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya kan? Di bulan Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar. Nah, lalu diperinci di mana? Kata Nabi, Lailatul Qadar itu ada di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Oke. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, fungsi Al-Quran terhadap fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayanut tasyri', menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Contohnya adalah pada masalah zakat. Al-Quran tidak secara jelas menyebutkan berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Nah, Nabi menetapkan dalam hadis zakat al-fitri min Ramadan 'alan nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw unsa minal muslimin. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan, ya, menetapkan hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, ini hadis tentang zakat fitrah. Bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah kepada kaum muslimin pada bulan Ramadan dengan cara mengeluarkan satu sok, ya, makanan pokok, baik itu kurma ataupun gandum atau yang lainnya untuk setiap orang. Ya, untuk setiap orang. Baik orang itu merdeka atau budak. Baik dia laki-laki ataupun perempuan, asalkan dia muslim, wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Oke, baiklah anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan pembahasan kita sampai pada sumber hukum Islam yang kedua, yaitu Al-Quran dan hadis. Insyaallah di video berikutnya nanti akan kita jelaskan sumber hukum Islam muttafaq berikutnya, ada ijma dan ada juga qiyas. Nah, itu insyaallah akan dijelaskan di video berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhir baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.